welcome back to channel YouTube Temanku Sehat bersama saya Maria dan Dr. Anissa SPPD. Nah, kali ini kita masih ngebahas tentang COVID-19 dan penanganannya. Sekarang ini kan COVID-19 kasusnya semakin banyak. Kita mau tanya-tanya nih ke Dr. Anissa, dan banyak juga nih pasien-pasien yang nggak ngedapetin ruangan di rumah sakit. Kita mau tanya-tanya ke Dr. Anissa, gimana cara menangani pasien COVID, terutama untuk pasien-pasien yang belum bisa mendapatkan ruangan di rumah sakit. Nah, kita langsung aja yuk sapa ke Dr. Anissa. Halo dokter. Halo, selamat Mbak Maria. Halo dok. Dokter, sekarang ini kan kasus COVID itu semakin banyak ya dok, bahkan sampai satu hari tuh bisa sampai 1 juta kasus dan lebih lagi gitu loh dok. Itu gimana tuh dok? Bahkan untuk masuk rumah sakit aja sekarang itu ada ngantrinya gitu kan, kayak rumah sakit tuh bikin ya karena isolasi kan ada ruangannya dengan ruangan ya, terbatas sehingga tidak mencukupi ya. Iya seperti itu dok. Untuk kasus yang seperti itu dok, pasti kan ada yang didahulukan kan dari pasien-pasien tersebut. Terus ada juga pasien-pasien yang ini masih bisa isolasi mandiri di rumah, seperti itu dok. Itu seperti apa sih dok guidelines-nya dok? Ya. Tentu saja harapannya ke depan kasus dengan adanya vaksin ini ya, dan sudah efektif dan cakupan vaksinasi juga meluas ya, diharapkan nanti angka prevalensi atau infeksi dari COVID-19 ini korbannya akan menurun ya, walaupun seperti yang sudah kita katakan tegaskan sebelumnya, sekitar 80-81% infeksi COVID-19 itu ringan atau ringan sedang ya, hanya 15% yang berat dan yang benar-benar kritis sekitar 5%. Nah, seperti kita ketahui ada juga yang bahkan tidak bergejala, yang itu justru yang berbahaya ya, yang bisa membuat rantai penularan sulit untuk dihentikan karena tidak ada gejala tapi bisa membawa penularan yang kita sebut sebagai asimptomatik COVID-19. Jadi dia terkonfirmasi dari hasil PCR atau swab ya, atau rapid antigen, terutama PCR ya, lebih gold standar, tapi dia tidak ada gejala. Nah seperti itu. Nah tapi kan yang sulit itu karena nggak ada gejala, karena merasa tidak apa-apa, orang kan berarti kan males kan dok untuk PCR, swab dan segala macam gitu dok. Itu kan yang sulit ya untuk memutus mata rantainya. Iya justru itu. Memang jika beresiko, kembali lagi kepada resiko close contact dengan orang ya, makanya ada kita sebut ya, nanti seiring juga dengan kita akan membahas panduan-panduan dari COVID-19 ini, apa yang disebut probable, apa yang disebut suspek ya, apa yang disebut memang sudah kasus yang confirm, seperti itu. Nah kembali lagi ke pertanyaan Mbak Maria bahwa kapan pasien COVID-19 dirawat ya, jadi satu adalah itu masuk ke dalam kasus ya, akan dirawat kalau pasien itu tidak perlu dirawat kalau mild ya, jadi atau ringan. Ya, kalau hanya ringan atau ringan sedang, mungkin ada gejala paru tapi hanya ringan, itu tidak perlu dirawat. Ya, sedang mungkin tergantung kasus-kasusnya. Ya, mungkin sudah ada gambaran infeksi paru, tapi tidak ada sesak. Ya, nah itu masih boleh dirawat. Tapi kalau tidak ada gejala, kadang-kadang hanya positif, tapi gejalanya hanya pusing, atau gejalanya hanya mialgia, ya, atau ngilu-ngilu sendi. Seperti itu tidak usah dirawat, isolasi mandiri saja di rumah ya. Dan di rumah itu juga ada pertanyaan apa yang harus dilakukan di rumah. Tentu saja ya menjaga jarak ya, minimal 1 meter, kalau bisa 1,8 meter atau lebih aman lagi 2-3 meter dari keluarga di rumah misalnya ya, gitu kayak kita ini kan 1,8 ya. Iya, ini jauh kayaknya 2 meter kayaknya. Iya, 1,5. Nah kemudian tentu saja untuk jika menggunakan kamar mandi ya, itu ada guidelines-nya atau panduannya, minimal dibersihkan 1 kali sehari ya, atau permukaan yang suka sering disentuh oleh orang yang sedang melakukan isolasi mandiri itu dilakukan disinfektan. Itu kalau kamar mandinya sendiri, maksudnya kalau kamar mandinya cuma 1 itu lah dok ya. Iya, kalau bisa pisah ya lebih baik lagi ya. Terus jadi kalau jawabannya seperti itu, kalau dia ringan ya dia tidak usah harus dirawat di rumah sakit. Kalau sudah ada infeksi paru ya yang bisa masuk moderate
atau yang terutama infeksi paru yang berat, jadi masuknya adalah berat atau severe COVID-19 ya, infeksi COVID-19 yang berat itu ditandai dengan adanya rasa sesak ya, kemudian saturasi oksigennya bisa turun di bawah 90 atau pada target tertentu misal di bawah 94 ya, di bawah 94% atau 93%. Nah, kemudian dia pernafasannya sesak, mungkin kalau kita hitung ya 1 menit itu lebih dari 30 kali per menit laju pernafasannya ya, tapi bukan dibuat ya, memang dia sesak ya. Nah, kemudian kalau kita lihat ronsen parunya ya, mungkin dari dokternya, wah ini ada infiltratnya lebih dari 50%. Itu ngetesnya gimana, Dok? Atau Dengan pemeriksaan dengan ronsen, ronsen. ya. Dilihat nanti memang ini pneumonia berat atau severe, itu harus dirawat. Kalau tadi kan itu masalahnya kalau mild itu kan masih bisa isolasi mandiri di rumah nih, Dok. Iya, ringan sedang. Kalau misalnya untuk ke sedang ke berat itu tanda-tandanya kayak apa sih, Dok? Iya. Gejalanya. COVID-19 yang berat atau severe COVID-19 ya itu memang harus dirawat. Ya, atau yang paling itu severe itu sekitar 15%. Dari 80% yang ringan sedang. Jadi sekitar 80% itu ringan sedang. Ya. Yang tidak bergejala dari seluruh yang terinfeksi itu sekitar bisa mencapai 30%. Banyak juga ya. Iya. Ya. Kemudian 10 sampai 30%, tapi angkanya memang bervariasi ya. Kemudian yang berat ini adalah 15%, yang bisa masuk dari berat itu ke kritis itu sekitar 5%. Dari yang kritis setengahnya bisa meninggal. Jadi sekitar 1 sampai 3% itu bisa meninggal. Iya. Ya, kayak kemarin kita bahas ya, Dok ya. 5% sih, memang kelihatannya kecil tapi kasusnya banyak. Iya, 1% atau 1 sampai maksimal 3% meninggal. 3% dari berapa orang? Iya, 3% dari. Kalau dari 1 juta? Iya, sudah banyak banget. Iya. Nah, jadi kapan, pertanyaan Mbak Maria, kapan kita bilang berat tadi ya? Jika kita bisa saturasinya di bawah 90 atau di bawah 93% ya, sesuai kalau panduan dari nanti kita bahas ya dari PAPDI ya, Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia, itu dia menggunakan angka 93 ya. Oh, di kalau bawah PAPDI 94. Ya, atau kalau dia sehat bisa pakai angka di bawah 90%. Oh. Ibu hamil juga kita pakai angka 93, kalau bisa 93 94. Karena membutuhkan oksigen lebih untuk janinnya. Oh, jadi angkanya lebih tinggi, lebih aware lah, lebih hati-hati ya. Nah, atau kemudian tadi laju pernafasannya lebih 30 kali per menit, kemudian ya membutuhkan untuk nafas itu membutuhkan otot-otot bantu pernafasan. Jadinya lebih kita sebut sebagai retraksi. Jadi usaha untuk walk of breathing-nya itu lebih tinggi. Nah, kemudian dari gambaran ronsen kalau kita lihat ya, yang berat itu severe COVID-19 dia akan ada infiltrat atau putih-putih di gambaran parunya itu cukup luas, bisa mencapai 50%. Berarti untuk hal kayak gitu mesti cek ke dokter ya, Dok? Dari gejala yang tadi dikonfirm oleh dokter. Makanya saya selalu pesankan kepada pasien saya, kalau dia sedang isolasi mandiri, dia awalnya dengan gejala ringan sedang, ya mungkin dia datang masih hari kelima. Kapan kita mulai berat fase pneumonia kapan? Itu udah hari ke-7 kan. Nah, mulai hari ke-5 ke atas atau 6 ke atas ya, jadi masuk minggu kedua. Kalau dia ada keluhan yang tadi, dia bernafasnya sulit, sesak ya, nah itu harus di ronsen ulang ya. Karena kalau terlalu awal juga biasanya bisa jadi belum ada gambaran apa-apa di ronsen, kecuali kalau CT scan. CT scan memang lebih sensitif ya. Oh iya. Nah, cuman kan nggak cost efektif juga, tergantung situasi. Nah, kemudian pada saat ada keluhan seperti itu, karena dikhawatirkan itu akan masuk ke dalam golongan COVID-19 severe, maka itu atau berat dan bisa beresiko yang 5% itu mengalami yang kritis atau yang setengahnya bisa meninggal itu. Nah, itu sebaiknya memang harus dirawat, diobservasi ketat dengan terapi-terapi optimal dari dokter. Berarti Nah, disitulah akan menjadi masalah kalau memang kapasitas di rumah sakit sudah kurang. Apalagi kalau membutuhkan mesin ventilator yang sangat kurang. Berarti kan kalau seperti itu dari gejala dari ringan sedang ini harus tetap terkontrol berarti ya, Dok ya? Ya, terutama masuk ke minggu kedua, karena kan minggu mulai akan terjadinya fase pneumonia atau dia biasanya akan mengalami menjadi severe atau berat itu mulai di atas hari ke-6-7 itu sampai ke hari 14. Jadi harusnya kalau dia tidak ada komorbid dari hari ke-7 sampai 14 dia aman, ya harusnya dia sudah mulai penyembuhan. Tapi kalau dia ada komorbid dia bisa memanjang sampai minggu ke-3, bahkan yang kita bahas sampai minggu ke-6. Lama ya, sampai minggu ke-8 juga masih bisa sampai 2 bulan. Ya. Kalau dia ada komorbid.
Jadi Iya, belum bisa bilang aman. Bahkan yang nanti penelitian terbaru lagi bahkan setelah sembuh ya, jadi ada disebut adalah kejadian setelah sembuh ya, itu COVID yang memanjang ya. Jadi dia sudah sembuh tapi dia sudah lewat dari 2 bulan sudah sembuh tapi dia masih merasa lemas, mudah lelah, sesak ya, itu diakibatkan salah satunya miokarditis, Apa itu dok? yaitu Miokarditis. peradangan pada sel-sel otot jantung. Oh, bisa Itu- sampai ke situ dok? Ya, itu akibat terakhir dari setelah penyembuhan, virusnya mungkin sudah di swab juga negatif, masih bisa. Penyembuhan pada pasiennya itu belum sempurna. Jadi dia masih merasa sesak, masih lelah, terutama pasien-pasien yang memang sudah ada komorbid penyakit jantung atau hipertensi sebelumnya, atau kelainan pembekuan darah ya, atau penyakit vaskuler, diabetes dan sebagainya yang memang mengganggu vaskularisasi dan kerja otot jantungnya. Oh, itu Yang kenapa sih memang dok? sudah- Kenapa COVID pengaruh sampai ke darah, sampai ke otot jantung gitu? Kenapa sih dok? Karena memang virus ini sistemik ya, ya itu berarti ada reseptornya. Memang dia reseptor yang dimasuki oleh virus ini ya, dengan spike protein kemarin ke reseptor ACE ini ya, ada juga di Oh, ada sel-sel. di sel jantung Ya, juga. saluran cerna juga, otak juga Oh, ya, otak sistem juga saraf bisa. pusat ya. Nah, kalau bedanya dengan meningitis dok, itu kan di otak juga kalau kena penyakit namanya disebutnya meningitis gitu dok. Beda lagi dok. Ya, meningitis kan sebenarnya bahasa general untuk suatu peradangan Iya. dari meningan. Jadi selaput otak. Yaitu bisa macam-macam, bisa dari TBC. Ya, kalau kita mau bilang dari, mungkin harus penelitian lebih lanjut meningitis yang karena COVID bisa apa enggak. Oh, jadi Yang itu sering belum ini kan dari belum ada. tuberkulosis. Ya, apakah ini masuk ke dalam kriteria meningitis yang dia attachment atau berikatan dengan reseptor sel-sel di sistem saraf pusat, masuk ke dalam kriteria itu belum sejauh itu dikatakan sebagai istilah meningitis COVID-19. Tapi pertanyaannya bagus. Nah, nanti kita update lagi. Sekarang kembali lagi ke kasus ya, untuk panduan-panduan. Jadi kita tahu mana yang harus dirawat, mana yang masih boleh isolasi mandiri, dan terutama mana yang berhati-hati, tentu saja usia lanjut, Bisa lanjut dengan komorbid. ya penyakit kronik, ya cuci darah atau gangguan ginjal kronis. Paling utama adalah diabetes, penyakit darah tinggi, gagal jantung, ya riwayat trombus, ya ada hipertensi pulmonal sebelumnya atau apapun yang berkaitan dengan kelemahan atau kelainan pada kardiovaskuler, dan adanya gangguan sistem imun, ya karena penyakit kronik. Nah, nanti juga kasus kita yang belakangan bagaimana pada pasien-pasien tuberkulosis, HIV. Oh, ya. bisa juga ya dok. Nah, nanti Nah, kita bahas. sebenarnya dok, COVID-19 ini masuknya sebagai penyakit apa sih dok? Kronis atau akut? Akut, Akut ya? ya. Infeksi akut. Infeksi akut. Ya, Jadi dia walaupun kan ada yang tadi dikatakan memanjang ya. Ya. ya soalnya kan tadi kan ada penjelasan dokter kan yang memanjang. Biasanya kan kalau kronis itu kan penyakit yang Kronis terus- seperti tuberkulosis ya. Iya. Sampai saat ini masih belum ada istilah kronik COVID-19. Waduh, itu serem juga dok kalau ada. Jangan sampai. Lalu dok, untuk ini kan tadi kan dokter bilang ini akut ya. Tapi ada juga yang sampai memanjang. Nah, terus Kalau sistem imunnya nggak bagus kalau atau dia ada sistemnya memang komorbid. nggak- Ya. iya, terus Bisa nanti kalau memanjang. misalnya memanjang, terus jatuh ke fase yang sampai kritis dok, itu Iya. gimana tuh dok? Jangan di mix. Kritis bisa terjadi tidak terkait dengan memanjangan. Bisa aja dia kritisnya pada hari ke-14. Pada Bisa orang jadi. yang normal yang tidak ada komorbid bisa. Hmm. Jadi memanjang ya memanjang. Jadi memanjang, tapi bisa jadi memanjang tapi Kritisnya bisa kapan aja. Tapi yang pasti Kritisnya fase pneumonia yang berat ya di atas hari ke-8. Biasanya sih begitu ya. Jadi kritisnya kalau pada orang biasa biasanya pada minggu kedua. Tapi kalau pada orang yang maksudnya orang biasa yang imunnya Yang nggak ada baik, tidak ada komorbid atau usia muda. Muda kalau ada komorbid asma, TBC, HIV lain lagi bisa memanjang. Yang tadi 3 minggu sampai 2 bulan, sampai 8 minggu. Lama Kritisnya ya bisa dari yang 1% ya, yang 1% doanya ya, 1-3% meninggalnya. Yang ringan itu yang sedikit itu bisa pada akhir minggu kedua, ya. Yang salah satu ya itu yang ada kan dokter yang mau nikah terus nggak jadi yang meninggal itu kan cepat dia pada
baru akhir minggu kedua, sekitar dia pulang hari ke-12, meninggal hari ke-15. Ada, ya kita nggak tahu. Mungkin dia ada komorbid yang tidak diketahui, bisa aja kan. Misalnya dia jantungnya tidak terlalu baik, misalnya dia smoker, atau memang ada genetik, kita juga nggak tahu. Nah kemudian ada Banyak kalau faktor lah ya. ya kalau memang, tapi memang orang yang punya komorbid tentu saja resiko untuk menjadi berat itu sudah lebih besar. Itu sudah ada penelitiannya. Jadi kalau bisa juga dia kritisnya pada minggu ke-3, ke-4, ke-5, kan bahkan bisa pada setelah 2 bulan. Atau setelah sembuh yang tadi, yang sudah sembuh bahkan bisa juga. Kalau setelah itu efek dari gangguan pada sistem kardiovaskulernya atau jantungnya, dia nggak bisa recovery lagi. Jadi mungkin meninggalnya bukan karena COVID-nya, tapi karena jantungnya. Akibat dulu pada saat infeksi COVID-nya mengalami kompromis atau gangguan pada sistem jantungnya. Sehingga pada saat COVID-nya sembuh, jantungnya tidak bisa kembali seperti sedia kala. Bisa kayak gitu ya dok ya? Iya. Jadi waktu bisa kapan saja, tapi fase menjadi kritis ya itu tergantung pada fase pada waktunya itu. Tergantung pasiennya. Kapan kita bilang kritis? Ya kalau dia jadi kalau sudah terjadi ARDS ya. ARDS jadi, itu apa dok? Iya. ARDS adalah edema paru yang bukan karena kardiogenik. Jadi seluruh sel-sel radang itu akan memenuhi alveol atau gelembung-gelembung udara, sehingga pertukaran udara tidak baik. Jadi paru-parunya basah penuh gitu. Basahnya bukan, kalau pada jantung itu cairan, ini oleh sel-sel radang. Terlalu banyaknya. Nah itu pertukaran tidak bagus, oksigen sangat turun rendah yang kita sebut ARDS, ya. Nah itu ada juga ARDS ringan, sedang, berat ya, ada hitungannya. Itu bisa membutuhkan ventilasi atau ventilasi mekanik. Saat ARDS baru butuh ventilator. Kemudian kapan kita bilang lagi kapan kita dan gagal nafas ya? Kapan kita bilang lagi ini suatu COVID-19 yang kritis, yang 5% ini, tapi angka kematiannya bisa setengah dari 5% ini. Ya, kalau dia sudah mengalami gagal fungsi organ. Jadi sistemik. Kenapa jadi itu, gangguan ginjalnya juga ada, liver ada, jantung ada, gangguan bisa penurunan kesadaran juga bisa, mengalami tekanan darahnya, shock juga bisa. Dan yang lebih sering bisa mengakibatkan sering ditakuti adalah terjadinya emboli paru atau DVT, yaitu trombus atau pembukuan darah ya di vena dalam, di tungkai bawah. Jadi terjadi bekuan-bekuan darah karena inflamasi COVID yang telah kita bahas sebelumnya itu sangat hebat. Kita sebut sebagai hiperinflamasi atau cytokine storm atau ya semua belajar ya. Semua istilah apapun itu ya, itu mengakibatkan koagulasi aktif ya. Jadi cenderung mudah terbentuk bekuan-bekuan darah. Nah ini juga kalau terjadinya pada emboli paru ya, pada arteri pulmonalis atau fatal. Jadi bisa oksigen darahnya kurang, tentu saja oksigen darah turun, tentu saja itu akan mengakibatkan kematian yang cepat. Nah itu hal-hal ini yang masuk ke dalam kritis. Jadi setelah berat ada lagi kritis. Jangan sampai. Serem juga kalau sampai kritis. Untungnya angkanya juga kecil. Tapi tergantung 5% dari berapa ya. Makanya kita harus benar-benar menurunkan kasus ini dan memperluas cakupan vaksin agar kasusnya semakin sedikit, sehingga angka kritis ini juga akan menjadi sedikit dari 5% dari jumlah total yang sedikit terinfeksi. Dok, jadi kan kalau kita nonton atau baca berita itu kan biasanya ada tuh dok, ada suspek, ada terkonfirmasi, ada probable. Mungkin kalau yang terkonfirmasi mungkin udah dites kali ya. Tapi kalau misalnya kayak suspek, probable tadi itu maksudnya apa tuh dok? Iya, kalau yang tadi kita sudah bahas mengenai definisi kasus berdasarkan apa itu yang tidak berat. Jadi dibagi secara garis besarnya kan COVID-19 yang sudah confirm dibagi menjadi yang bergejala berat ya tadi ya, ringan, atau sedang, yang unsevere, jadi tidak berat. Jadi tidak berat itu ya ringan sedang. Nah tapi kalau kita itu tadi dari WHO ya,
Januari 2021 baru rilis ya. Kita Berarti udah yang bahas tadi juga. kita bahas itu WHO nih ya dok ya, Iya. 2021. Kemudian sebenarnya banyak panduan-panduan nanti mungkin next episode. Nah ini ada sedikit mengenai definisi kasus. Kalau ini dari panduan dari PAPDI ya, Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia. Ya ini juga kolaborasi ya dengan dokter jantung, dokter paru, dokter anak dan sebagainya ya. Bahwa definisi kasus ya, yang suspek adalah seseorang memiliki salah satu kriteria berikut ya. Apa aja tuh dok? Ya, salah satu kriteria klinis dan ingat ya, satu kriteria klinis dan satu kriteria epidemiologis. Apa itu dok? Ya. Gimana tuh? Jadi contohnya? kriteria klinisnya dia demam, ya Demam. lebih dari 38, virus tinggi kan. Oh, Terbahas. iya. Ya walaupun COVID sekarang ada yang nggak demam. Kita bicara kasus yang khas dulu. Ya, demam tinggi riwayat ya atau riwayat demam tinggi dan ada batuk. Batuknya biasanya tidak berdahak. Ya. Padahal dia ada ini ya dok ya, ada apa namanya, kayak tadi dokter jelasin tuh, ada di paru-parunya tuh ada cairan Infiltrat. Ada Bukan infiltrat cairan, gitu kan. infiltrat. Ya, Tapi dia nggak berdahak malah ya biasanya. Ya, mungkin kalau ada infeksi sekunder dari bakteri bisa berdahak. Oh gitu. Kemudian ada batuk, rasa lelah, sakit kepala pusing ya, ngilu-ngilu ya. Ya gejala COVID-19 yang khas ya, sakit tenggorokan ya. Kemudian rasa mual muntah, diare ya. Nah, itu ada satu aja dari itu. Ya. Ditambah satu kriteria epidemiologis. Apa itu dok epidemiologis? Nah, ini yang penting. 14 hari terakhir. Kenapa 14 hari? 14 hari terakhir dari mana nih dok 14 hari terakhir? Dari gejala. Misalnya dia ada demam itu, 14 hari sebelumnya ada tinggal atau bekerja di tempat yang beresiko tinggi penularan. Atau ya yang bepergian ke misalnya ke ya sekarang sih udah nggak bisa ya, yang ada kontak riwayat kemungkinan di sana COVID-19 atau melakukan bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi kalau dokter gitu ya, perawat ya, atau melakukan pelayanan medis dan non medis yang melakukan kegiatan investigasi pemantauan kasus. Jadi dia beresiko. Itu Sehingga dia masuknya suspek. 14 hari karena inkubasi. Inkubasi 4 sampai 5 hari. Rata-rata 4 sampai 5 hari, maksimal 14 hari. Ya. Jadi kalau mau di tracing ya dideteksi mundurnya berarti 14 hari sebelum dia sakit. Sebelum ada gejala. Ya, supaya jelas lah ya. Ya, atau yang tadi dia kontak dengan orang yang dengan infeksi saluran nafas berat, ya, kemudian atau orang yang tidak bergejala tapi positif, rapidnya misalnya. Nah, dia 14 hari kontak, berarti dia suspek. Kapan menjadi probable? Probable adalah yang kriteria klinis tadi tambah kontak erat, ya, dengan kasus yang mungkin atau terkonfirm atau dengan klaster COVID. Oke. Yang udah confirm dia jadi lebih mungkin lagi jadi probable. Naik tingkat lah ya. Ya. Atau suspek baru disuspek nih yang tadi. Ya. Kemudian kok di ronsen ada filtrat. Nah, sugestif juga kalau misalnya CT scan ada yang kita sebut GGO, ground glass opacity ya. Bukan GGS ya. Bukan. Wah, ini kok walaupun itu tidak pasti COVID-19, ada infeksi bakteri paru lain yang bisa gambaran seperti itu, tapi karena kita curiga ada udah dia gejalanya COVID, di ronsen juga ke arah sana, jadi naik tingkat menjadi probable. Atau seseorang dengan gejala mendadak gangguan anosmia. Mendadak nggak bisa. Karena itu termasuk ya? yang khas. Jadi naik khas untuk COVID-19. Itu ya? Paling khasnya itu ya dok ya? Iya. Tapi bukannya kalau flu juga kayak gitu ya dok ya? Iya. Ada juga. Ya tapi tidak separah itu. Nggak separah COVID? Tidak separah, ya walaupun juga angka anosmia tidak semua COVID-19 pasti ada. Tapi kalau ada itu dikatakan cukup membantu untuk diagnosis. Sehingga bisa naik, semakin mungkin COVID-19 naik ke menjadi probable. Ya. Kemudian orang dewasa yang meninggal dengan sesak distress pernafasan. Makanya heboh kan di TV. Kok kalau meninggal langsung dibilang dokternya disalahin, dimaki-maki, dibilang semua orang meninggal dibilang COVID karena kita ada kriteria. Nah itu dia banyak kan sekarang. Kan dibilang probable, boleh aja dong. Kan memang nggak. Oke, kalau keluarga nggak mau dilakukan swab PCR sehingga tidak bisa terkonfirm, mohon maaf jenazah atau mayit itu
dia bisa terkonfirmasi. Tapi dia sebelumnya dikatakan sesak. Sesak dulu, terus ada Nggak salah kalau riwayatnya kita juga. bilang ini probable COVID. Probable COVID kalau kita kenapa dokter mengatakan demikian? Untuk mencegah penularan. Untuk dong mencegah pastinya. penularan. Nanti kalau enggak semua orang di situ kan masih bisa. Kalau masih ada di saluran nafasnya, masih ada droplet-dropletnya di baju-bajunya dia atau bagaimana, sehingga benar dong diisolasi kalau itu probable. Kan nggak dibilang confirm. Iya. Tapi Tapi udah kan disalahin. banyak keluarga kan yang Kok nggak nerima. nuduh-nuduh aja nggak nerima, heboh, marah. Padahal Dibawa maksudnya pulang apa? paksa. Harus dimengerti bahwa ilmu kedokteran itu memang kita satu tingkat lebih tinggi, dalam arti kewaspadaannya lebih tinggi. Kalau mau dibilang parno ya parno. Karena memang demikian cara kita bekerja, daripada terlewat, ngerti gak? Daripada terlewat diagnosis atau anggapan bahwa probable COVID itu akhirnya semua orang terinfeksi, mau angkanya semakin tinggi lagi. Sudah tinggi seperti ini. Vaksin cakupan baru mulai 2 bulan. Iya benar. Jadi mau dibilang tingkat kewaspadaannya setingkat lebih tinggi daripada awam atau Benar juga. dibilang terlalu parno atau apa, memang demikian. Karena preventif. Memang Sehingga harus probable seperti saja itu. sudah kita pikirkan. Probable kan belum confirm, sudah kita pikirkan. Tapi mereka berpikir kok enak aja nuduh-nuduh. Bukan begitu. Memang kesehatan seperti itu. Daripada nanti menularkan ke yang lainnya, Iya. gitu kan. Memang salahnya apa kalau lebih di isolasi, lebih hati-hati. Prinsipnya adalah pencegahan. Iya, nggak ada Salahnya apa? salahnya mencegah dulu kan. Kenapa harus aib? Kenapa seperti orang takut banget dibilang COVID itu seperti suatu aib? Kenapa? Semua orang memiliki resiko yang sama untuk terkena. Ini penyakit yang memang semua orang belum memiliki sistem imun. Jadi Untungnya semua baru orang ada bisa vaksin. kena. Baru vaksin belum ada 13 Januari ke sekarang tanggal berapa? Belum 13 Sekarang baru Februari. Baru 3 minggu. Iya. Jadi lebih baik. 3 minggu dari Dicegah pertama dulu ya. belum ada kekebalan loh. 1 bulan kan? Iya. Terus ini juga kan vaksin kan diulang lagi kan 2 kali. Berapa kali dok? Ya, kalau 2 kali kan jadi 1 bulan setelah yang pertama. Nah, ini belum, kekebalan juga belum sempurna untuk orang yang sudah tervaksin. Dan masih baru sedikit sekali. Iya. Yang udah divaksin aja belum Jadi, sempurna. Gimana Sangat belum, bagus kalau memang probable ini hati-hati. Ya. Nah, kemudian kapan dibilang kasus konfirmasi adalah seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi virus COVID-19 dengan kriteria tentu saja PCR-nya positif atau rapid antigen swab-nya positif, ya. Ya. Atau tidak ada gejala tapi PCR-nya pemeriksaan positif. laboratoriumnya positif. Ya. Itu guidelines-nya menurut Ya. Ikatan Dokter Indonesia mungkin ya. Ini dari PAPDI, PAPDI. ya. Oke. Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia, tapi berkolaborasi dengan dokter jantung, ya, tadi bareng-bareng dokter paru, ya, dokter anak, ya, spesialis anestesi juga, ya. Nah,